Bismillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat soleh dan solehah. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mari kita jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih untuk semangatnya di hari ini. Bagi kalian yang baru datang di channel ini, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan dengan dukungan kalian channel ini bisa bermanfaat, membawa kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat soleh soleha, pada video pembelajaran ini Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya, sekolah dasar Islam kelas 4. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan kemudahan kita dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada materi kita di semester ganjil ini, ya, kita akan belajar di pelajaran 1 atau bab 1, yaitu dengan tema mari belajar surah Al-Falaq. Nah, kali ini kita akan belajar surah Al-Falaq, ya, mulai dari membaca, menulis, ya, dan apa saja sih isi kandungan dari surah Al-Falaq ini. Ya, makanya terus pantengin channel ini, terus ikuti video pembelajaran ini. Membaca surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah surah urutan ke-113 dalam Al-Quran, ya. Nah, siapa yang sudah hafal dan belum hafal surah Al-Falaq, ya tentunya Pak Guru yakin kalian semua sudah hafal ya surah Al-Falaq ini, ya, karena dari kelas 1 kalian sudah diajarkan, atau dari ketika usia TK, ya, guru kalian telah mengajarkan surah-surah pendek ini, ya. Pak Guru yakin kalian telah hafal. Mari diperhatikan, akan Pak Guru bacakan sesuai dengan tajwid, ya, makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, silakan diperhatikan ya untuk bacaan surah Al-Falaq ini, ya, dari makharijul hurufnya, ya, dari tajwidnya. Ya, nanti kedepannya kita akan bahas ya tentang tajwidnya. Baik, selanjutnya hukum tajwid yang ada dalam surah Al-Falaq. Nah, tadi sudah Pak Guru bacakan surahnya. Ya, tentu tadi sudah kalian dengarkan, dan yang sudah pernah belajar tentu tahu ya ada hukum tajwid apa saja di dalam surah Al-Falaq ini. Mari kita bahas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya kalimat potongan ayat yang terdapat dalam surah Al-Falaq ini, ya, di antaranya dari kalimat wa min syarri. Ya, silakan diperhatikan ya, pada huruf yang
digarisbawahi ya, wa min syarri. Nah, di sini ada hukum bacaan tajwidnya, yaitu ketika nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan huruf shin ya, shin besar. Nah, ini hukum bacaannya yaitu ikhfa ya. Atau ikhfa artinya samar ya, dibaca samar-samar antara jelas dan dengung. Jadi samar ya, mil ya, ada eng ya, kedengaran bunyi suara eng ya di situ ya. Wa min syarri ya. Sama di ayat sebelumnya juga, min syarri ma khalaq ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ya. Jadi ada suara eng ya ketika di antara nun sukun dan huruf shin. Kemudian selanjutnya dari potongan ayat surah Al-Falaq ini ya, yaitu ghasiqin ya, ghasiqin idza waqab. Coba kalian perhatikan pada huruf yang digarisbawahi ya, ghasiqin ya, itu huruf qaf digarisbawahi dengan huruf alif ya. Ketika ada huruf ketika ada harokat ya, kasrah tanwin ya, kasrah tanwin bertemu dengan huruf alif ya, ghasiqin ya, ghasiqin idza ya, maka hukum bacaannya yaitu idhar halqi ya. Artinya dibaca jelas dan pendek ya, tanpa mendengung ya. Jadi jelas, bacanya harus jelas. Kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi kan sama-samar ya. Sekarang ketika ada tanwin, kasroh tanwin ya, atau tanwin bertemu dengan huruf salah satunya alif di sini, ghasiqin idza waqab ya. Ghasiqin idza waqab ya. Jadi dibaca jelas atau izhar halqi. Nah, itu ya, silakan perhatikan ya. Ini Pak Guru ambil contoh hanya 2 saja ya, karena yang lainnya itu sama ya pembacaannya. Nah, itu di ayat 2 tadi ya, min syarri ma khalaq ya, min syarri ma khalaq, dengan ayat 3 wa min syarri ya, di situ pembacaan adalah ikhfa. Ya, kemudian di ayat 3-nya ya tadi ya, ini ghasikin idza waqab ya, itu adalah hukum bacanya idza halqi ya. Di sini juga wa min syarri di ayat 4-nya yaitu hukum bacanya ikhfa ya, wa min syarri. Sama juga di ayat 5 wa min syarri hasidin ya, hasidin idza hasad ya, hasidin idza hasad, yaitu hukum bacanya idhar halqi. Baik, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan. Arti surah Al-Falaq dan pesan yang terkandung di dalamnya. Apa sih pesan ya yang terkandung di dalam surah Al-Falaq ini? Mari sama-sama kita simak ya penjelasan ini. Baik, di ayat pertama, qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, kalau kita perhatikan dari arti ya surah Al-Falaq ini, bahwa surah Al-Falaq ini adalah surah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluknya, seperti dari kejahatan orang-orang yang berbuat iri atau dengki ya, orang yang berbuat zalim kepada kita ya, yaitu dengan cara sihir ya, karena pada masa hidup Rasulullah ya, Rasulullah pernah terkena sihir ya, kemudian malaikat Jibril memerintahkan agar Rasulullah ini membaca surah Al-Falaq ya. Kemudian setelah Rasulullah membacanya ya, maka hilanglah atau terlepaslah bul-bul ya, atau tali ikatan yang mengikat tubuh Rasulullah SAW ya, dari sihir tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa surah Al-Falaq ini ya adalah tergolong surah Makkiyah ya, yang artinya surah yang Allah turunkan di kota Mekah ya, di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ya. Nanti ada surah Madaniyah ya, ada surah Makkiyah dan surah Madaniyah ya, nanti akan kita bahas ya. Baik, selanjutnya pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq. 1. Berlindung dari kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian yang ketiga, berlindung dari kejahatan penyihir. Kemudian yang keempat, berlindung dari kejahatan orang yang dengki ya. Jadi apabila ada kalian ya, atau mungkin keluarga kalian ya yang terkena sihir ya, bisa ya diamalkan surah Al-Falaq ini ya. Atau ada caranya ya, ketika kalian sebelum tidur ya, maka bacalah surah Al-Falaq ini sebanyak 3 kali ya, dan surah An-Nas sebanyak 3 kali. Insyaallah Allah akan lindungi kita ya, tidur kita, selama kita tidur Allah akan lindungi kita ya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya. Ingat-ingat, surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya, 5 ayat. Surah Al-Falaq terdapat pada urutan ke-113 dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Falaq termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, ini yang tadi Pak Guru jelaskan, karena diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, inilah yang dimaksud dengan surah Makkiyah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan surah Madaniyah adalah surah Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Madinah ya. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ya. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan di 2 tempat atau 2 kota, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Paham ya? Jadi nanti ada 2 golongan surah. Yang pertama golongan surah Makkiyah, yang kedua golongan surah Madaniyah ya. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian selanjutnya, nama surah Al-Falaq diambil dari kata
Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Al-Falaq artinya waktu subuh ya atau fajar. Ya. Selanjutnya, pesan yang terkandung di dalam surah Al-Falaq adalah perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Ya, jadi silakan dibaca, diamalkan ya sebanyak-banyaknya surah Al-Falaq ini ya. Agar kita terhindar ya dari kejahatan makhluknya. Baik, selanjutnya jazakumullah khairan katsir ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan ya pada kali ini bisa dipahami dengan baik ya. Bersungguh-sungguh ya, dalam belajar, insya Allah kalian akan menjadi orang yang hebat ya, orang yang berilmu ya. Kemudian tetap selalu jaga kesehatan ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini banyak kata-kata yang salah ya. Pak Guru mohon dibukakan pintu maaf ya buat kalian ya. Semangat terus ya dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti saat ini ya, kita berdoa ya, selipkan doa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan kembali bisa sekolah tatap muka seperti kemarin-kemarin ya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih. Ya, Pak Guru akhiri dengan ucapan hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.